Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jamaah, teman-teman rahimani Allah wa iyyakum yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah di kajian rutin menjelang berbuka puasa, di mana pada pertemuan kali ini ya, masih di ruang yang sama di Zoom, demikian pula live via Facebook, insya Allah bersama-sama kita akan melanjutkan kitab Mukhtasar Ahadits Shiyam, ringkasan hadis-hadis puasa, dan kita masuk pada 10 hadis terakhir di bulan Ramadan, dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-9. Apa itu? Kita baca. Qala al-musannif Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, Al-haditsu tasi'u, hadis yang ke-9. Fi sya'airi yaumil 'idi. Apa itu artinya? Yaitu syiar-syiar pada hari raya. Berarti yang akan kita pelajari adalah seputar hari raya, ya, beberapa adab hari raya, beberapa tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari raya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa khususnya kita di Arab Saudi, khususnya lagi di Damam dan sekitarnya, untuk hari ini ya, atau dari tanggal 3 Ramadan kemarin sampai 29 ya, sampai 29 Ramadan, maka ini masih longgar ya. Kita tahu bahwasanya dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore ini masih boleh ke sana kemari untuk belanja dan seterusnya. Namun nanti untuk setelah itu ya, berarti mulai tanggal 1 atau 30 Ramadan ya. 30 Ramadan atau 1 Syawal sampai 4, maka akan di lockdown total ya. Sehingga tentu saja dari sini kita tahu tidak ada pelaksanaan sholat Id di musholla Id atau di lapangan. Yang ada adalah sholat Id di rumah masing-masing. Dan dalam hal ini ada beberapa adab ya. Dan insya Allah oleh penyusun nanti disampaikan beberapanya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita fokus akan membahas pertama hadis ini, dan akan kita tambah dengan hal-hal yang penting yang lainnya ya, apabila dirasa perlu untuk disampaikan ya. Baik, kita pelajari dulu saja ini yang disampaikan oleh beliau ya. Tayyib, al-hadits tasi', hadis yang ke-9, fi sya'air yaumil 'idi, syiar-syiar hari raya. Dan sudah kita sampaikan syiar ya, syair jamak dari syairah ya. Kita biasa mengartikan syiar Islam ya. Syiar itu adalah ibadah yang tampak, yang biasanya bersifat apa kita katakan ya, bareng-bareng ya. Apa istilahnya? Kolektif atau apa? Ya, jadi bersama-sama seperti azan ya. Jadi yang tampak terdengar, nah seperti azan, ya, ini berarti termasuk azan, iqamah, kemudian sholat Jumat, sholat 5 waktu itu termasuk dari syiar Islam. Kemudian Idul Fitri, Idul Adha, haji, ya, itu termasuk dari syiar Islam. Nah, itu syiar ya, syair, jamak dari syairah. Sehingga hari raya termasuk dari syiar Islam, jelas. Karena kaum muslimin ya, mereka keluar semuanya ya, secara asalnya mereka diperintahkan semuanya untuk keluar ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id, sehingga tampak bagaimana agungnya ya, bagaimana besarnya, dahsyatnya kaum muslimin pada saat itu ya. Meskipun sekali lagi untuk saat ini ya, maka insya Allah sholat Id di rumah masing-masing. Seraya memohon pada Allah ya, semoga Allah segera mengangkat wabah ini dari kita dan dari kaum muslimin semuanya. Allahumma amin. Kita baca. Rawa Ibnu Abi Syaibah bisanadihi ani Zuhri.
Ibnu Abi Syaibah ya, di musannafnya bisanadihi dengan sanad beliau yang bersambung sampai ke Az-Zuhri. Tapi dari Az-Zuhri ya, dia mengatakan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, berarti Zuhri ini bukan sahabat. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri Az-Zuhri, saya ulangi, Az-Zuhri ini bukan sahabat dan dia adalah ya, rahimahullah dari kalangan tabi'in. Sehingga ini secara riwayat nanti disebut sebagai mursal. Ya, dia angkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun nanti ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkannya. Tapi kita baca anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah ya kana yakhruju yaumal fitri. Beliau keluar pada hari raya Idul Fitri. Fayukabbiru. Lalu beliau bertakbir hatta ya'tiyal musalla ya, sampai di musalla Id atau lapangan tempat salat ya. Musalla ini tempat salat, bukan musalla dengan pengertian orang Indonesia ya. Kalau musalla dengan pengertian kita di Indonesia berarti masjid yang kecil yang biasanya digunakan untuk sholat 5 waktu tapi tidak ada sholat Jumatnya ya. Nah, ada musalla di sini tempat sholat ya. Ini isim makan dari sholla yusolli. Dan yang dimaksud di sini adalah lapangan. Jadi beliau bertakbir sampai ya datang ke lapangan. Wa hatta yaqdiyas sholata, sampai beliau menyelesaikan sholat. Fa idza qada sholat, apabila beliau menyelesaikan sholat, qata'a takbir, maka beliau memutuskan takbir. Nah, ini riwayat ya, kata penyusun isnaduhu sahih, sanadnya sahih ya, wa huwa mursal, tapi ini adalah mursal ya. Walahu syawahidu yataqawwa biha, dan ini ada riwayat-riwayat yang lainnya yang menguatkan riwayat ini. Jadi hujjah insyaallah ya, ini hujjah. Tayyib, hadis ini bagaimana penjelasannya? Al haditsu dalilun ala masyru'iyyati takbiri jahran fi tariqi ila musallal 'idi. Ya, hadis ini adalah dalil disyariatkannya bertakbir dengan mengeraskan suara ya. Bertakbir dengan keras ya, dengan jahar. Fi tariq, di jalan, ila musallal 'id, menuju lapangan salat Id ya. Wa kadza idza atal musalla ila an tuqdas salatu. Ya, demikian pula ketika sudah sampai di musalla atau tempat lapangan tersebut sampai salat selesai. Ya, jadi riwayat yang ada yang sahih ya ternyata dari Rasulullah SAW adalah seperti ini. Pelaksanaan takbir itu dari pas pagi hari menuju lapangan. Ya, ketika sampai di lapangan lanjut, kemudian ketika sampai selesai sholat maka sudah putus. Ya, karena setelah sholat nanti ada apa? Ada khutbah, ya ada khutbah. Dan untuk di masa sekarang ini ya kita tidak akan, sekali lagi tidak akan pergi ke musholal Id ya. Tidak pergi ke musholal Id ya. Jadi wallahu alam, seandainya dia takbir di rumah ya sampai hingga selesai sholat Id, maka itu insya Allah masih tetap disyariatkan ya. Itu tetap disyariatkan. Baik, beliau mengatakan ya, waqad syara'a Allahu ta'ala li ibadihi at-takbira 'inda ikmali iddata Ramadhan min ghurubi syamsi lailatul 'id ila salatil 'id ya. Dan sungguh Allah telah mensyariatkan bagi para hambanya bertakbir ya, untuk bertakbir ketika disempurnakannya bilangan Ramadan ya. Dari tenggelam matahari pada malam hari raya sampai salat Id ya. Sampai hingga salat Id ya, selesai dari salat Id. Nah, jadi Ramadan itu ketika 29 atau 30 ya, maka sebagian ulama ya, yang berpendapat seperti ini adalah mazhab Syafi'i, al-Imam Syafi'i, ya, mereka berpendapat bahwa dimulainya takbir itu adalah setelah tenggelam matahari yang menunjukkan selesai bulan Ramadan ya. Seandainya tanggal 29 ya berarti sore itu ya, seandainya Ramadan 29 maka sore itu nanti bertakbir. Seandainya sampai 30 berarti sore itu ketika tenggelam matahari dimulai bertakbir. Nah, ini mazhab Syafi'i seperti ini. Ya, dalil mereka adalah firman Allah yang akan kita baca. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Walitukmilul iddata", dan agar kalian menyempurnakan bilangan. Itu bilangan Ramadan, bulan Ramadan. "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum", dan agar kalian mengagungkan Allah, akan mengagungkan atau bertakbir pada Allah atas petunjuk yang Dia berikan pada kalian. "Wala'allakum tashkurun", dan agar kalian bersyukur ya.
agar kalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalilnya ya. Ini dalilnya. Namun sebagian mazhab yang lainnya, ulama-ulama menjelaskan bahwa dimulainya adalah sebagaimana hadis yang baru kita baca dari Zuhri ya, yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ya bertakbirnya itu ketika keluar menuju Id, musalla Id atau lapangan salat Id ya. Al-amr wasi' insyaallah, ini urusan ini luas ya, luas dan luas ya. Wallahu a'lam. Wa sifatuhu, adapun tata cara takbirnya ya, an yaqul, ini adalah yang masyhur dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud ya, bahwa cara takbir pertama sebelum kita sampaikan, tidak ada hadis satupun yang sahih yang menunjukkan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tata cara bertakbir. Tidak ada. Yang ada adalah dari beberapa sahabat. Ya. Yang ada adalah dari beberapa sahabat. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang ada takbir ala ibnu Mas'ud, takbir ala ibni Abbas. Demikian pula ada Salman Al Farisi. Ya. Tapi yang masyhur adalah yang beliau akan sampaikan di sini, dan ini dari sekali lagi Abdullah bin Mas'ud. Ya. Bagaimana sifatnya, yaitu wasifat Tuhan yaqul, tata caranya itu seorang mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Coba perlu diperhatikan ya, Allahu Akbar. Nah, sifat Ibnu Mas'ud ya dibaca sebanyak 2 kali Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Ya, tidak Allahu Akbar. Meskipun ya ada riwayat yang lain yang menjelaskan seperti itu. Wallahu alam, saya lupa riwayat siapa ya. Sebagian ulama tetap membolehkan 3 kali Allahu Akbar. Ya, tapi untuk dari Ibnu Mas'ud yang masyhur adalah 2 kali. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Dan satu hal ini sebagian dari kaum muslimin salah ketika dia mengucapkan takbir ini, walillahil ham ya, dia mengucapkan walillahil ham ya pakai ha besar, ini salah. Ya, yang benar walillahil hamd. Alhamdu ya. Artinya apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wallahu Akbar, dan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, walillahil hamdu, dan bagi Allah semata segala pujian. Segala pujian yang baik, sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya bagi Allah semata. Nah, ini para jamaah sekalian ya, sifat yang masyhur dari Ibnu Mas'ud ya. Dan ketika seseorang mencontoh para sahabat, itu adalah yang terbaik ya. Itu adalah yang terbaik ya. Dan kalau dia menghindarkan takbir-takbir yang lainnya, ini yang insya Allah yang lebih baik ya. Maksudnya model-model yang tidak ada riwayatnya dari para sahabat ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan ya bahwa hal tersebut adalah diperbolehkan ya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad syara'allahu ta'ala li ibadihi salatal Id. Dan sungguh Allah telah mensyariatkan bagi para hambanya salat Id ya. Ini syariat Allah dan disyariatkan ya. Wahia min tamami dzikrillah taala, ini termasuk dari kesempurnaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini termasuk dari kesempurnaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya bagaimana? Wahia sunnatun la yanbaghi li muslimin tarkuha. Ya, salat Id ini hukumnya sunnah ya. Ini jumhur ulama, banyak para ulama ya menjelaskan bahwasanya hukumnya sunnah. Dan beliau katakan la yanbaghi li muslimin tarkuha ya, tidak sepatutnya bagi seorang muslim ya untuk meninggalkannya ya. Tidak sepatutnya bagi seorang muslim untuk meninggalkannya. Dan beliau mengatakan waqad dhahaba fariqun min ahli ilmi ila wujubiha. Bahkan ya sebagian dari para ulama ya ada yang berpendapat wajib hukumnya ya pelaksanaan salat Id, dan untuk tahun ini salat Idnya di rumah masing-masing ya. Sekali lagi salat Id di rumah masing-masing. Dan terlepas dari hukumnya wajib atau mungkin sunnah, atau sebagian berpendapat juga fardu kifayah ya, sebagian melaksanakan maka gugur bagi yang lainnya. Terlepas dari itu, maka hendaknya kita tidak meninggalkannya meskipun di rumah ya. Meskipun di rumah. Ya, dengan alasan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan ya. Para sahabat tidak pernah meninggalkan
Bahkan Rasulullah SAW pun nanti kita akan baca hadis di bawah ya, memerintahkan wanita-wanita bahkan yang berhalangan pun untuk keluar ya. Hanya saja kalau wanita berhalangan tentu tidak boleh sholat ya. Apalagi dalam setahun pelaksanaan sholat ini hanya ya 2 kali, sholat Idul Fitri dan Idul Adha ya. Dan banyak ulama yang menekankan ya, menegaskan tentang menekankan kuatnya hukum sholat Id ini ya, meskipun sekali lagi umumnya tidak mengatakan sampai hukumnya derajatnya sampai wajib. Baik, dalilnya bagaimana? Bidalil ma warada an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha. Ya, dalilnya adalah ya, riwayat dari Ummu Athiyyah, beliau berkata, qalat amarona ta'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kami Nabi SAW memerintahkan kami an nukhrija fil aidaini al-awatiq ya. Kami diperintahkan Nabi untuk mengeluarkan pada 2 hari raya al-awatiq ya. Itu wanita-wanita yang masih kecil ya, gadis-gadis kecil ya, yang mendekati umur balik ya. Wadzawatil khudur, wanita-wanita yang dipingit ya, wanita-wanita yang secara asalnya mereka tinggalnya di rumah, jarang keluar ya. Bahkan wa amaral hayyadha an ya'tazilna musallal muslimin, dan beliau memerintahkan wanita-wanita yang haid ya untuk menjauhi tempat salat dari kaum muslimin, musallal muslimin ya. Ini wanita-wanita yang berhalangan pun diperintahkan untuk keluar ya. Wanita-wanita yang berhalangan bahkan diperintahkan untuk ikut keluar ya, untuk menyaksikan kebaikan di sana. Bahkan seandainya ada seorang ya, perempuan wanita yang tidak memiliki pakaian, mungkin pakaiannya basah atau bagaimana, maka diperintahkan temannya atau saudari yang lainnya untuk meminjamkan pakaian tersebut ya. Ini pun penekanan. Baik, dan sebagian ulama mengatakan para wanita yang haid ya diperintahkan untuk menjauhi musallal muslimin atau al-musalla ya, sebagian ada yang mengatakan untuk tidak salat ya, untuk tidak salat ya. Wallahu a'lam. Baik, lalu bagaimana sisi pendalilannya ya? Beliau mengatakan wal amru bil khuruji yaqtadil amra bis salati liman la udra laha. Perintah untuk keluar ya berkonsekuensi kepada perintah untuk salat bagi orang yang tidak ada udurnya ya. Seperti yang tidak haid ini tidak ada udurnya ya, ketika diperintahkan untuk sholat, ketika diperintahkan untuk keluar ya maksudnya untuk sholat ya. Karena wanita yang berhalangan maka tidak ada wanita yang berhalangan ya, maka tidak boleh untuk sholat ya. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam amara nisa, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita ini untuk keluar, farijalu min babi aula ya, maka laki-laki lebih utama lagi. Nah ini sisi pendalilannya ada seperti ini, adalah seperti ini ya. Farijal min babi aula. Kalau perempuan diperintahkan untuk keluar maka laki-laki lebih utama. Oleh karenanya kalau beberapa tempat yang mungkin di Indonesia masih zona hijau ya, sampai sekarang pun sebagian daerah mereka tetap melaksanakan sholat Jumat, sholat wajib 5 waktu, sholat Jumat, sholat tarawih ya. Maka ini bisa diamalkan ya di tempat-tempat tersebut sebagaimana hari-hari raya sebelumnya yang telah berlalu dari kita. Kemudian ya, di antara adabnya juga adalah wa yanbaghi an yakuna khurujuhu ila musallal 'idi ala ahsani hayatin. Dan sepatutnya ya, keluarnya dia menuju lapangan salat Id adalah dalam keadaan yang paling bagus ya. Dalam keadaan yang paling bagus, dan kita tidak keluar ya. Jadi tetap kita diperintahkan ya untuk mandi ya. Tetap ini disyariatkan mandi ya. Kemudian mengenakan pakaian yang rapi. Kalau ada pakaian yang baru ya, silahkan, itu adalah kebaikan. Dan apabila dia memiliki pakaian yang putih ya, berwarna putih, maka itu adalah sebaik-baik pakaian ya. Itu adalah sebaik-baik pakaian. Dan Rasulullah SAW memerintahkan agar kita mengenakan pakaian yang putih. Ilbasu min thiyabikumul bayad ya. Fa innahu min ahsani thiyabikum au kama qala ya. Hendaknya kalian mengenakan pakaian yang putih karena itu adalah pakaian yang paling bagus dari kalian. Dan kita pun diperintahkan untuk mengkafani mayat dengan pakaian yang berwarna putih ya. Kalau kita punya thawb ya, punya jubah, gamis, pakai ya. Di rumah kita pakai ya. Taib, mutazayyinan bima yubah ya. Dia boleh berhias dengan ya hal-hal yang mubah yang diperbolehkan, mungkin mengenakan minyak wangi ya, seperti mengenakan minyak wangi.
Dan untuk para wanita ini kesempatan untuk mengenakan minyak wangi di rumah, tidak mengapa ya. Adapun kalau keluar rumah pas hari raya ya, maka ini tidak diperbolehkan ya. Adapun sekarang tentu di tengah keluarga maka boleh ya. Bahkan itu adalah tentu kebaikan ya bagi wanita untuk mengenakan hal tersebut ya di depan mahramnya ya, maka itu boleh, itu kebaikan. Jadi pakaian yang baru kalau ada, kalau tidak pakaian yang rapi, yang bagus, yang berwarna putih ya. Kemudian dia berhias dengan hiasan yang sewajarnya seperti tadi minyak wangi, demikian pula seperti mungkin minyak rambut, bersisir, ya pakai peci kalau kita ya. Maka ini disyariatkan. Labisan ahsana thiyabihi ya. Dia mengenakan pakaian yang paling bagus yang dimilikinya. Ya, paling bagus yang dimilikinya. Ta'asiyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ya, dalam rangka meniru mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Wa yahdharu fi khitami hadzal syahril karim min at-tazayyun bima la yahillu. Dan berhati-hati ya di khitam di akhir-akhir dari bulan mulia ini, bulan Ramadan ini ya berhias dengan hal-hal yang tidak dihalalkan, yang tidak diperbolehkan. Kalau yang atas tadi yang diperbolehkan ya dihalalkan silakan. Ya, tapi untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan, yang tidak dihalalkan ya ini jangan diambil. Dan memang kalau kita berbicara masalah ini ya bapak-bapak, ibu-ibu ini penting kita untuk mempelajari kitabul libas ya, kitab yang ada di kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang bab libas atau pakaian ya. Pakaian ini bukan hanya sekedar yang dipakai, tapi termasuk perhiasannya. Demikian pula termasuk dari atas sampai bawah apa saja yang boleh, dari ujung rambut sampai bawah apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Ya, dijelaskan di kitab-kitab para ulama. Ya. Oleh karenanya realitanya memang di tengah kaum muslimin itu banyak dosa-dosa yang besar, ya, atau banyak dosa-dosa yang dianggap biasa. Ya. Tapi diantaranya apa yang beliau katakan bima la yahil ya, menghias diri dengan hal yang tidak boleh diantaranya kahalqil lihyati, seperti cukur jenggot ya, seperti mencukur jenggot, dirapikan jenggotnya ya. Dirapikan saja tidak boleh ya. Yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah biarkanlah ya, panjangkanlah jenggot, biarkanlah jenggot tumbuh apa adanya ya. Nah, ini coba untuk bapak-bapaknya laki-laki dipelihara jenggot itu. Ya, luar biasa, itu adalah perhiasan bagi laki-laki. Ya, itu adalah perhiasan dari laki-laki dan itu sesuai dengan fitrah ya. Dan itu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian wa isbali thiyab, demikian pula pakaian yang isbal, yaitu menjulurkan kain hingga di bawah mata kaki. Ya, yang terbaik adalah seseorang ya dia mengangkat kain sampai betis ya. Tapi kemudian sahabat ada yang merasa berat akan hal itu hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berikan batasnya sampai yaitu mata kaki, sampai mata kaki, tengah mata kaki. Maka ini maka ini diperbolehkan. Ya kalau dia angkat sedikit ya maka itu insya Allah lebih baik lagi supaya lebih jelas lagi. Nah, baik itu dan ini mencakup apa saja, baik itu sarung, baik itu jubah, atau baik itu celana ya, atau pakaian apa saja. Ya, untuk laki-laki ya tidak diperbolehkan menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari ya, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Ya, pakaian apa saja yang di bawah mata kaki maka tempatnya adalah di neraka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini perlu dibiasakan juga ya. Dan tidak boleh kita kemudian mengatakan itu orang-orang di Saudi banyak yang menjulurkan kakinya ya. Banyak menjulurkan kakinya. Ya, demikian mungkin pemerintah di sini atau pemimpin di sini, raja di sini dan sebagainya dan jajarannya mungkin itu menjulurkan. Nah, itu bukan dalil ya. Perbuatan raja, perbuatan orang soleh itu bukan dalil. Dalilnya adalah ya firman Allah atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak sedikit ya. Dan Allah mengatakan kemudian di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa saja yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah dan apa saja yang dilarangnya maka sudahilah ya. Nah, ini adalah kemuliaan bagi seorang ya. Indah ketika melihat orang ya, laki-laki dia angkat pakaiannya di atas mata kaki, itu indah. Indah betul ya. Subhanallah, saya pribadi senang melihat orang seperti itu. Ya.
Karena tentu saja sesuai dengan tuntunan. Ya. Oleh karenanya, apalagi kalau dia adalah orang yang berilmu. Ya. Saya pribadi ketika ada melihat seorang yang mungkin dai atau ustadz atau apalah namanya, tapi kemudian menjulurkan kayaknya di bawah mata kaki, ya, di hadapan saya pribadi jatuh kehormatannya. Ya. Ya, dia bagaimana mengajak kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia meninggalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah di sini maksudnya tuntunan ya. Dia mengajak kepada Islam, dia mengajak kepada tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tuntunan Rasul malah dia hindari. Ya. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, "Iyyakum wa isbalal izar, fa innaha minal makhilah." Atau kama qala. Hati-hatilah kalian dari isbal tersebut, karena hal tersebut ya. Hati-hati kalian dari isbal pakaian karena hal tersebut termasuk dari kesombongan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti menutup celah bagi siapa saja dari kita yang mengatakan saya mengenakannya bukan karena sombong ya, tapi ternyata Rasul mengatakan hal tersebut termasuk dari kesombongan ya. Oleh karenanya dalam masalah ini ya hendaknya kita berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara totalitas, keseluruhannya kita berusaha untuk kita ambil, seraya memohon pertolongan ya, dan kemudahan, demikian pula mohon taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Wa nahwi dzalika, dan hal-hal yang lainnya mimma harramahullahu Subhanahu Wa Taala, dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contohnya seperti kalau sholat hari raya seperti biasa, ya di antara hal yang diharamkan wanita tidak boleh keluar dengan mengenakan minyak wangi, ini tidak diperbolehkan. Ya, tapi kalau sholat di rumah karena semuanya adalah mahramnya maka tidak mengapa. Ya, tapi kalau keluar ya maka dia menghindari mengenakan minyak wangi. Ya, demikian pula. Dan dalam hal ini ya Rasulullah mengatakan wa ayyuma imra'atin ista'tarat wa marat ala qaumin yajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang mengenakan minyak wangi ya, kemudian dia melewati suatu kaum ya, laki-laki yang dia agar mereka itu mencium baunya, maka wanita itu adalah pezina ya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya, dan bapak-bapak paham betul ya bagaimana ketika dia sendiri ya, atau bagaimana ketika dia duduk-duduk ya, atau di satu tempat lah ya, kemudian tiba-tiba bereng bau wangi wanita. Nah, ini bagaimana dia paham benar ya. Beda ketika yang lewat itu adalah laki-laki dan wanita ya, maka itu fitnah bagi laki-laki ya. Coba saja kalau dia sendiri, bisa jadi diikuti cari nih, bau wangi dari siapa ini ya. Nah, ini menggoda dari iman laki-laki. Dan yang paham ini ya Rasulullah SAW sangat paham, dan dalam Islam ini adalah untuk menjaga ya atau untuk menghindarkan dari sesuatu yang lebih buruk ya, sehingga dilarang ya wanita mengenakan minyak wangi ketika hendak keluar rumah ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan bal alaihi taubatun nasuhu la'allahu an yakuna minal maqbulin ya. Bahkan sebaliknya dia ya, jangan sampai melakukan hal yang haram tadi, ada adab yang tidak baik ya. Sebaliknya hendaknya dia bertaubat nasuha ya. Dan sudah kita sampaikan taubat nasuha ya adalah taubat yang benar-benar murni lillahi taala. Kemarin sudah kita bahas, nasuha bukan nama orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Taubat nasuha adalah taubat yang murni, dan sudah kita sampaikan 5 syaratnya kemarin ya. Ada yang bisa mengulangi enggak? Kita buka coba ya, kita buka ini suaranya ini. Siapa yang bisa mengulangi 5 syarat tobat yang sudah kita sampaikan kemarin? Tapi enggak ada hadiahnya. Bapak-bapak khususnya coba. Okta, silahkan dibuka. Mas Okta, sudah saya buka itunya, volumenya, suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillah. Pertama ikhlas. Ikhlas. Yang kedua menjauhi perbuatan maksiat tersebut. Menjauhi perbuatan maksiat. Ketiga menyesal telah melakukannya. Ketiga menyesal telah melakukannya ya. Keempat bersungguh-sungguh untuk tidak akan mengulanginya. Ya, bersungguh-sungguh tidak akan mengulanginya. Terakhir. Yang kelima lupa Ustaz.
Yang Tadi kelima lupa. Taib. Yang kelima, ada yang bisa bantu yang kelima? Taib, barakallahu fiik. Okta ya. Fikkan barakallahu fiik. Taib, Masya Allah antum 4 menjawab 4. Satu lagi coba siapa? Pak Yudi mau jawab kayaknya. Satu lagi Pak Yudi. Yaitu tepat pada waktunya saat Iya, bertaubat. sahih, Masya Allah, barakallahu fiik ya. Tepat pada waktunya berat, yaitu sebelum terbitnya matahari dari barat dan sebelum sebelum sakratul maut ya, sebelum sakratul maut. Itu adalah waktu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah taubat yang nasuha, dan taubatnya harus dari seluruh dosa ya. Tidak dari dosa ini, dari dosa itu ya, tapi dari semua dosa. Baik. La'allahu an yakuna minal maqbulin ya. Semoga saja dia termasuk dari orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang hendaknya kita perbanyak para jamaah sekalian ya. Kita perbanyak, selain kita memperbanyak doa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau doa-doa yang lainnya, juga perbanyak Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya. Atau cukup Allahumma taqabbal minna ya. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan dari kami ini. Allahumma taqabbal minna ya. Itu cukup. Kalau ada yang hafal Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Maka silakan. Ya Allah terimalah dari amalan kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nah, ini untuk menghafalkannya pun tidak lama. Apa itu? Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Nah, ini diperbanyak juga ya, agar doa kita dikabulkan, amalan kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tayyib, kita lanjut ya. Wa yukabbiru wa yubakkiru ya. Wa yubakkiru ilal musalla. Dan hendaknya dia bersegera menuju lapangan tempat sholatnya ya. Ya, karena kita atau umumnya kita di rumah, maka ya kita pelaksanain di rumah ya. Adapun ketika di lapangan ya, maka dianjurkan untuk bersegera menuju lapangan. Ya, bahkan di antara generasi salafus saleh dahulu ada yang habis sholat subuh itu mereka langsung pergi ke lapangan ya. Habis sholat subuh mereka langsung mengambil tempat di sana ya, langsung bersegera. Ini menunjukkan bahwasanya mereka bersegera dalam hal ini ya. Baik. Selanjutnya apa faedahnya? Liyahsulalahud dunuwu minal imam ya, agar dia bisa dekat dengan imam ya, agar dia bisa dekat dengan imam, mendapat shaf yang pertama ya. Demikian pula agar dia mendapatkan liyahsulalahu ya wa fadlu intidhari shalah. Waliyahsulalahu fadlun intidhari shalah. Ini maksudnya seperti itu. Wa fadlun intidhari shalah, dan dia mendapatkan keutamaan menunggu salat ya. Dan orang yang menunggu salat, maka hakikatnya dia dalam keadaan salat ya. Maka dia akan mendapatkan pahala ya seperti orang yang salat ya. Nah, ini ya bagus juga, ibadah juga ya. Kemudian wa yusannu mukhalafatut tariq, dan dianjurkan untuk melalui jalan yang berbeda. Artinya bahwa an yadhhaba min tariqin wa yarji'a min tariqin, yaitu perginya dari jalan ini, pulangnya dari jalan yang lain ya. Ini bagi yang sholat di lapangan ya, ini bagi yang sholat di lapangan. Liqauli Jabir radhiyallahu anhu, dalilnya adalah ucapan Jabir, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafa tariqa ya. Adalah Nabi dahulu apabila pada hari raya maka beliau melalui jalan yang berbeda, pergi dan pulangnya melalui jalan yang berbeda. Nah, ini tuntunannya ya. Kalau orang sholat keluar ya. Kemudian termasuk juga sunnah ketika memang masih bisa dijangkau bahwa perginya itu dengan berjalan kaki ya. Perginya dengan berjalan kaki. Ada ucapan dari Ali bin Abi Thalib dalam hal ini bahwa beliau menjelaskan termasuk sunnah engkau keluar menuju sholat Id dengan berjalan kaki ya. Hadisnya hasan riwayat At-Tirmidzi. Kemudian di antara sunnah, dan ini bisa kita kerjakan ya. Wa yusannu an ya'kula tamaratin witran, dan dianjurkan ya untuk makan kurma
beberapa buah kurma ya dengan bilangan ganjil. Salasan, 3, atau khamsan, atau 5, atau aktsara min dzalika, atau lebih dari itu. Yaqta'uhu ala witrin. Yang penting apa? Dipastikan bilangannya ganjil. Ya, bilangannya ganjil. Dan ini riwayat yang ada berkaitan dengan masalah makan kurma dengan bilangan ganjil. Adapun ketika makan sahur atau berbuka, ya Rasul mengatakan nikma sahuril mu'min atamru, sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Ya, demikian pula disampaikan oleh sahabat bahwa Rasulullah SAW dahulu sebelum sholat maghrib maka beliau makan rutab. Kemudian makan, kalau tidak ada rutab maka makan kurma, kalau tidak ada maka meneguk beberapa teguk air. Nah, di situ tidak ada keterangan ganjilnya atau genapnya, ya, tidak ada ganjil atau genapnya. Ini menunjukkan bebas, ya. Oleh karenanya kita tidak boleh ketika tidak ada keterangan dianjurkan ganjil di situ, maka tidak boleh kita katakan dianjurkan ganjil, ya. Karena ini khusus untuk ketika hari raya, ya. Wallahu a'lam. Dan ini yang disampaikan oleh sebagian dari para ulama, ya. Liqauli Anasin, dalilnya adalah ucapan Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak pergi menuju ya salat Id ya pada hari raya Idul Fitri sampai memakan beberapa buah kurma, ya. Wa fil lafdhin ya'kuluhunna witra, dan beliau memakannya ya dengan bilangan ganjil, ya. Jadi pada saat itu dianjurkan makan. Jadi ini kita bisa kerjakan ya di rumah pagi hari sebelum sholat, kita batalkan dulu ya, karena itu adalah Idul Fitri, dan Idul Fitri itu adalah hari raya makan, bukan hari raya kembali fitri, kembali suci, tidak ya. Kembali fitrah tidak ya. Al-fitr di sini artinya hari raya makan ya. Hari raya kembali makan setelah berpuasa. Jadi supaya tidak diyakini bahwasanya makannya nanti ya, maka hendaknya dibatalkan hari itu, dia tidak boleh puasa. Bahkan haram berpuasa pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Wa qad dalla haditsu Ummi Atiyah radhiyallahu anha al-mutaqaddim ya ala masyru'iyyati hudurin nisa salatul Id. Hadis Ummu Atiyah yang telah lewat tadi, yang sudah kita baca tadi, ya itu menunjukkan juga disyariatkannya hadirnya para wanita pada salat Id, ya. Nah, itu sudah kita bahas tadi. Hanya saja beliau di sini menekankan ada syaratnya. Bi syarti an yakuna ala wajhin tu'manu ma'ahul fitnah bihinna wa minhunna. Syaratnya tadi sempat kita singgung ya, di antaranya. Syaratnya ya hendaknya dalam keadaan yang aman dari fitnah. Ya, mereka aman dari fitnah dan orang lain pun aman dari fitnah mereka, ya. Seperti apa? Fayakhrujna ghaira mutatayyibatin. Itu keluar tanpa dengan mengenakan minyak wangi. Nah, ini ya dihindarkan. Ini betapa banyak para ibu-ibu, mbak-mbak yang kurang memahami masalah ini. Ya, coba disampaikan, ini ilmu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Taati, ya, taati. Itu untuk kebaikan wanita itu sendiri. Dan sudah kita sampaikan tadi bagaimana ketika wanita lewat dicium harum wanginya oleh laki-laki, ya, maka laki-laki normal akan tergoda dengan hal tersebut, ya. Maka itu, dan Rasul telah mewanti-wanti bahwasanya ya ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa, ya. Tidaklah sepeninggalku ya, tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah wanita, ya. Daripada fitnah wanita. Maka itu para wanita muslimah, tolonglah ya kami dari kaum laki-laki agar bisa mudah dengan menundukkan pandangan, ya, bisa khusyuk dalam salat, bisa khusyuk dalam baca Al-Qur'an, bisa khusyuk dalam zikir, dengan cara apa? Menghindarkan ya hendaknya agar kita tidak terfitnah dengan wanita, itu dengan cara wanitanya mengenakan pakaian yang yang syar'i, demikian pula menghindarkan hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya. Wala mutabarrijatin bizinatin, demikian pula tidak bersolek ya, berlebihan ya dengan hiasan-hiasan yang mengundang syahwat, ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan berlebihan seperti ini, ya. Seandainya wanita dia boleh tidak mengenakan lipstik dan sebagainya, ya, boleh, tidak mengapa, hanya saja tentu di depan suaminya, ya. Yang terbalik adalah ketika keluar bersolek di depan suaminya malah tidak, ya. Ini terbalik, ya, dia bersolek untuk laki-laki lain. Oleh karenanya wajar ketika tetangganya mengatakan bahwasanya rumput tetangga kita ini, ya, rumput tetangga lebih subur daripada rumput depan rumah, ya. Nah, ini
dihiasi indah oleh syaitan, dan ternyata tetangganya juga menghiasi dirinya ya supaya dilihat oleh laki-laki, supaya pandangan mata laki-laki itu tertuju padanya. Padahal itu mengerikan, itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah, godaan yang begitu besar bagi laki-laki ya. Baik. Adapun ketika dia mengenakan mungkin lipstik ya, pakai cadar ditutup ya. Wanita itu sudah pakai cadar itu sudah Masya Allah ya, luar biasa top. Ya, oleh karenanya kenakan hijab yang syar'i, atau seandainya tidak mengenakan cadar ya, maka hendaknya hindari hal-hal yang bisa mengundang syahwat bagi kaum laki-laki ya. Ya, kemudian ba'idatin anamakinir rijal, hendaknya jauh ya, menjauh dari tempat-tempat laki-laki. Ya. Ini tidak bercampur baur dengan laki-laki, ya, itu berarti rentan para laki-lakinya melihat perempuannya ya. Bisa jadi mungkin menimbulkan fitnah. Oleh karena itu ini syaratnya yang beliau sampaikan ya. Seandainya mereka keluar, atau seandainya di zaman ini mereka para ibu-ibu atau akhwat melaksanakan sholat Id di luar ya, dalam kondisi normal ya, di beberapa tempat yang masih zona hijau mungkin ya, maka hendaknya memperhatikan adab-adabnya. Wa 'alal muslim, dan hendaknya muslim itu an yatadzakkar bi istima'in nas li salatil Id istima'ahum ala sa'idin wahidin yaumal ba'tsi wal jaza. Ya, ini nasihat beliau ya yang bagus sekali ya, di mana beliau ini ketika kita ya melihat momen-momen tertentu, coba lihat, kembalikan momen ini di dunia ini kepada momen di akhirat ya. Bagaimana maksudnya? Nih kita sampaikan. Dan bagi seorang muslim hendaknya dia mengingat ya bahwa perkumpulan manusia pada pelaksanaan salat Id ya, hendaknya dia mengingat perkumpulan mereka nanti di satu tempat pada hari pembalasan, pada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin ya, yaitu pada hari di mana manusia ya mereka akan berdiri menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dihadapkan di hadapan Allah, akan dihisab baik yang kecil atau sedikit ya, baik yang sedikit kecil atau banyak, sedikit atau banyak, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya ketika kita melihat fenomena-fenomena di dunia ini ya dikaitkan dengan akhirat, dikaitkan dengan akhirat dan dikaitkan dengan akhirat. Ini bagus ya, hal semacam ini. Ya, perkumpulan manusia ketika umroh, ketika haji, ya, ketika di padang Arafah berkumpul di satu tempat, mereka semuanya melihat mereka fokus beribadah, berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya. Diingatkan bahwa saya nanti pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Ya. Nah, di antara orang yang beruntung ketika dia pandai mengambil pelajaran yang di dunia, kemudian dia ingatkan di akhirat. Ya. Ketika mungkin dia melihat ada orang mencuri, ya, ada orang merampok, ada orang begal, ada orang merampas HP, merampas tas ibu-ibu dan sebagainya. Ya, langsung dia ingat akhirat, ya Allah, ini orang seperti ini, kasihan dia kalau tidak bertobat, ya tidak mengembalikan hak orang tersebut. Ya, bahwasanya di akhirat nanti, di dunia dia lepas, dia lolos, tapi di akhirat tidak bisa lepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa lepas dari azab Allah, tidak bisa lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat ya, seperti itu. Ini adalah di antara orang yang luar biasa. Kalau di antara kita ada yang sampai seperti ini, Masya Allah. Ya, ketika seseorang mungkin sedang masak, ya, kemudian minyak jatuh di tangannya, cipratan minyak, mungkin lagi goreng apa ya? Goreng ikan ya. Goreng ikan yang basah dengan bumbu, kemudian dimasukkan, nyiprat ya minyaknya itu panas ya. Kemudian dia ingat, ya Allah, panasnya dunia aja seperti ini, apalagi nanti panasnya akhirat. Dan ini sudah kita bahas kemarin ya, bahwasanya panasnya dunia api ini masih ya 1 dari 70 bagian panasnya neraka, yang kemudian dilipat gandakan menjadi 69 bagian lagi ya. Enggak usah dihitung, intinya sangat panas nanti api neraka. Nah, ketika ada seseorang yang pandai membanding-bandingkan perkara dunia ya dengan perkara akhirat, bagaimana nanti di akhirat, bagaimana di akhirat, maka ini adalah orang yang ya di antara orang yang bagus, yang kemudian bukan hanya sampai di situ, tapi menimbulkan atau membuahkan amal soleh, membuahkan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara orang yang beruntung adalah yang seperti ini. Ketika dia menikmati ya di pinggir, di sawah mungkin ya, di sawah hijau ya, dengan angin semilir, di gubuk ya, mungkin bersama keluarganya dia sedang santai, kemudian bawa makanan dari rumah ya,
sambal terasi, ada lalap-lalapannya, ya. Kemudian lauk tempe, tahu dan sebagainya, makan di atas daun, ya. Kemudian dia merasakan nikmatnya dengan semilir angin. Ya Allah, ini nikmat banget ini makanan ini. Sambil mendengar kicau burung, ya, sambil mendengar mungkin kambing yang mengembi, punya Pak Tani, ya, atau mungkin pemandangan-pemandangan sekitar yang luar biasa indahnya. Dia ingat, ya Allah, dunia aja seperti ini, lalu bagaimana nanti dengan akhirat? Apalagi orang yang terakhir masuk surga nanti itu, ya, dia akan diberi dunia, ya, seperti dunia ini dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Yang menunjukkan banyak sekali kenikmatan orang yang paling akhir masuk surga. Lalu bagaimana dengan tingkatan-tingkatannya tertinggi lagi? Nah, kalau seandainya seseorang bisa seperti ini, maka inilah orang yang beruntung, orang yang baik, yang kemudian membuahkan baginya amal, ya, untuk semangat beramal soleh dan semakin takut pada Allah yang menimbulkan ada padanya menjauhi larangan-larangan, ya. Wa yatadzakkar bitafadulihim fi hadzal mujtama' at-tafadul al-akbar fil akhirah. Dan hendaknya dia mengingat, ya, hendaknya dia mengingat dengan kelebihan yang berbeda-beda di kumpulan tersebut, perkumpulan yang besar tadi, ya, kolosal, ya, Masya Allah, kaum muslimin kumpul di salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya, hendaknya dengan perbedaan antara satu dengan yang lain ketika mereka berkumpul di sana, ya, maka dia melihat ada perbedaan juga, kelebihan antara satu dan yang lainnya di akhirat kelak nanti, ya. Dia ingat di dunia ini, ingat akhirat. Melihat pemandangan di dunia, dia ingat akhirat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, undur, perhatikanlah, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan kehidupan akhirat, ya, lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Satu sama lain ketika di dunia kita lihat berbeda-beda keadaannya, ya. Dan di akhirat, ya, maka itu lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Kalau seorang tidak bisa berlomba-lomba untuk urusan dunia, ya, dan itu tidak perlu, berusahalah untuk berlomba-lomba urusan akhirat. Karena itu yang sangat bagus sekali untuk kita semuanya, ya. Dan terakhir beliau menasihati wa alal muslim, hendaknya seorang muslim an yahdharal ghaflah an dzikrillah ta'ala wa syukrihi. Hati-hati dia jangan sampai lalai dari berzikir pada Allah, ya. Jangan sampai lalai dari bersyukur pada Allah, ya. Wa an yu'ammira hadhil awqata bi ta'ah, hendaknya dia tetap memakmurkan waktu tersebut dengan ketaatan-ketaatan pada Allah. Wa fi'lil khairi, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Wala yamdhiha fil lahwi wal la'ibi, dan hendaknya dia tidak menghabiskan waktu, ya, untuk hal yang sia-sia atau bermain-main saja. Kama alaihi katsirun minan nas fi hadzal zaman, sebagaimana kondisi kebanyakan manusia di zaman sekarang ini, ya. Hal-hal yang mubah di hari raya, ya, maka tentu tidak mengapa bercandaria, ya, bermain dengan satu sama lain, ya. Tentu hanya saja semuanya ada kadarnya, tidak berlebihan, ya, sampai melampaui batas, waktu sholat dilupakan, dilalaikan, atau demikian pula sampai melakukan hal-hal yang haram, ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena sebagian ada yang berpuasa, dia berpuasa, ya, hal-hal yang haram dia tinggalkan. Tapi ketika kembali pada hari Idul Fitri, hari raya, ya, maka dia beli khamar, ya, beli minum-minuman, ya. Silahkan pesta sprit sajalah, Fanta, Coca-Cola, atau minuman-minuman yang lainnya, susu mungkin, ya, Masya Allah, ya, bikin jus susu, apa namanya, kurma sama jus susu, itu sudah nikmat, ya, seger buat minuman hari raya, Masya Allah, ya, nikmat, ya. Atau mungkin Miranda, yang suka Miranda, atau jus-jus di sini, silakan, ya, yang halal, ya. Itu adalah hari kemenangan kita, hari kebaikan kita kaum muslimin, ya. Namun jangan sampai hal-hal tersebut diiringi atau dihiasi, ya, ataupun dimasuki dengan hal-hal yang haram, ya. Ini jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah semata kita memohon pertolongan. Dan terakhir beliau memohon pada Allah sebagaimana biasa, Allahumma tsabbitna 'alal iman, ya Allah, teguhkanlah, kokohkanlah, kuatkanlah kami di atas keimanan. Waghfir lana ma salafa wa kana, dan ampunilah apa-apa yang telah lewat, telah dahulu dari kami, dari dosa-dosa, ya, minadz-dzunub, dari dosa, wal isyan, dari kemaksiatan. Allahumma khtim lana syahr Ramadan bi ridwanik, ya Allah, tutuplah bagi kami bulan Ramadan ini, ya, dengan keridhaan-Mu, ya. Waj'al ma'alana ila jinanik, dan jadikan kesudahan kami nanti di akhirat ke dalam surga-Mu.
wa ummana bi fadlika wa ihsanika, dan ratakanlah karunia dan kebaikan-Mu untuk kami. Waghfirillahumma lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin, dan berilah ampunan untuk kami dan untuk kedua orang tua kami dan untuk seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu wahai zat yang paling rahmat. Ya, Allahumma amin. Ini para jamaah yang beliau sampaikan dari kajian ini ya berkaitan dengan masalah Idul Fitri. Saya kira cukuplah bagi kita ya, hal-hal yang beliau sampaikan sudah cukup. Jadi kesimpulannya nanti kita tetap melakukan adab-adab yang masih bisa kita kerjakan ya sebelum kita tutup ya. Kita kasih kesimpulan singkat. Jadi kita masih tetap dianjurkan untuk mengerjakan adab-adab yang masih bisa kita amalkan, kita laksanakan ya. Mandi hari raya, ya demikian pula mengenakan pakaian yang bagus, pakaian yang baru kalau ada ya. Masih ada kesempatan untuk beli, seandainya ingin beli, bisa jadi mungkin dari kita udah lama ada yang belum beli pakaian ya. Kemudian juga pakai pakaian yang putih kalau ada. Yang selanjutnya mengenakan minyak wangi, minyak rambut ya. Untuk laki-laki perempuan kalau sholat id di rumah maka ini masih aman, silahkan, tidak mengapa, khususnya untuk wanita ya tidak mengapa. Ya, demikian pula dia perbanyak takbir ya. Perbanyak takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, silahkan diperbanyak ya. Kemudian selanjutnya dia makan, jangan lupa ya, makan kurma dengan bilangan ganjil, atau kalau tidak makan nasi pun tidak masalah ya. Tapi alhamdulillah bagi teman-teman mungkin yang di mana di Damam atau di Saudi mudah mendapatkan kurma, hatta teman-teman di Indonesia pun mudah juga mendapatkannya insyaallah ya. Kemudian juga dan satu faedah juga ini alhamdulillah di antara hikmah lockdown di sini ya, Zam-Zam sampai di Panda-Panda ya, di hiperpanda atau panda yang dibeli dengan murah, sangat murah, bahkan yaitu 5 real satu botol 5 liter itu. Nah, ini dimanfaatkan ya. Hendaknya beli ya, kemudian minum ya. Itu adalah kenikmatan ya, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, murah ya. Ini termasuk silakan dikonsumsi. Baik. Kemudian selain itu diantaranya bisa dia mengerjakan sholat id ya. Sholat id sebagaimana imam mengerjakan atau sebagaimana yang biasa kita kerjakan ya. Selain takbiratul ihram ya, atau setelah takbiratul ihram takbir 7 kali ya. Kemudian ini pada rakaat yang pertama. Adapun pada rakaat yang kedua, selain dari takbiratul intiqal atau takbir perpindahan dari dari sujud menuju berdiri, maka dia tambah takbir 5 kali ya. Kemudian baru membaca surat ya. Kemudian tidak ada khutbah ya, tidak ada khutbah. Adapun khutbah itu adalah haknya imam atau haknya pemimpin dari kaum muslimin ya. Maka itu cukup ya. Kemudian dia bersenang-senang ya. Mungkin untuk Ramadan kali ini kita saling mengunjunginya hanya via Zoom ya, atau silaturahminya istilahnya dengan WhatsApp dan sebagainya, dengan sosial media yang ada ya, ini dimanfaatkan. Baik. Nah, ini kurang lebih ya sedikit yang bisa disampaikan dari permasalahan seputar hari raya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Ini saja para jamaah yang bisa disampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.